Halo, hai. Kita coba lagi sebentar. Semoga tidak ada yang... Ya, kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Adik belum dah jahat kok kamu gitu. Ya, masih menunggu connection dengan... Yes. Halo, brother. Selamat malam. Selamat malam. Mas Once. Wih, sorry ya. Tadi ganti gadget dulu. Tadi di rumah teman, terus nggak sempat balik, jadi kita di studio. Oh, ini di studio. Halo, halo. Bisa dengar suaraku, Mas? Halo, bisa banget. Ya, wah, apa kabar, Mas Once? Baik, baik banget. Nih. habis rekaman di tempat teman. Nah, kita boleh tahu nggak rekamannya apa itu? Tentang apa? Rekaman apa? Oh, enggak, rekaman yang fun aja buat apa? Koleksi pribadi, refreshing gitu. Oh ya? Ya. Oh. Ada teman lama. Padahal baru. Gimana, Mas? Kenapa baru apa? Ya, padahal baru rilis lagu kan kemarin, Sabda Alam ya, lagu Legend. Oh iya, baru tuh Sabda. Iya, sangat baru. Terus jadi penyanyi aslinya bikin covernya, lucu nih. Penyanyi baru merilis sudah dibikin covernya. Zaman sekarang kan gitu, Mas. Ngerti maksudku ya, yang di taman itu, yang di hutan itu loh. Iya, halo. bentar ya. Gua kayaknya. Oke. Ya, guys, beginilah kalau pakai internet ya. Sebenarnya saya sih seneng aja kalau interview ketemu langsung gitu. Pakai drum. Keren. Gua ganjel pakai drum. Biar kalau ini soalnya Instagram begini segini sih ya. Wifi mas. Masih pakai wifi ya biar on time biar ini ya. Kayaknya sih idealnya pakai wifi mas, tolong. Dia freeze ya. Freeze. Gimana? Oke, aku invite lagi. Ya, teman-teman terima kasih ya masih menunggu ya. Beginilah yang terjadi apabila kita menggunakan internet. Ini baru nyaman nih. Nah, gambarnya juga lebih bulat. Thank you Mas. Sudah repot. Nyantai. Sudah ngerepotin. Lu tempat lu bagus banget, Bang. Kok warnanya seru banget gitu. Iya kan ini late night show ya begini. Kita harus ya anu aja Mas, memanfaatkan iuran internet tiap bulan yang selalu kita bayar ya, kita harus bikin apalah gitu dengan internet. Nah, ini salah satu solusi gua. Gitu. Masalahnya itu aku pengen denger cerita Sabda Alam itu. Apa karena ngefans dengan penyanyi aslinya atau ada message yang ingin disampaikan di
pandemi ini sekarang? Ya dua-duanya sebenarnya. Tapi kalau alasan yang lebih praktis memang karena saya suka lagunya, dulu pernah bawain lagunya, terus label juga suka dengan versi live bener-bener waktu itu kita bawain. Terus mereka Mm-mm. ngajakin gua ini kan ngerekam lagi lagu itu. Selain itu memang lagu itu kayaknya punya makna yang bagus gitu ya, punya makna yang bagus. Kita ini kan Sekarang ini. sekarang ini kan baru-baru menyadari ternyata alam ini punya rahasia-rahasia yang ajaib ya. Kita nggak bisa lebih besar dari alam Ya, ini. Kita iya, tahu iya, gitu. Dan itu mungkin juga punya makna yang bisa lah dihubungkan dengan itu ya, dengan kondisi kita sekarang ya. iya, iya, iya. Bahwa alam sedang ngomong ya, kayak gitu Iya, ya. iya. Sementara single sebelumnya musisi yang bener-bener bertolak belakang tuh. Kalau lu dengerin Kayak juga tuh musisi itu. aku dengerin semua mas, semua lagumu. Tapi ada satu yang aku nggak nemu ya, yang sebelum Anggun tuh ada rekaman nggak sih? Sebelum Anggun. Ada zaman dulu banget. Jadi dalam masa Nah karir itu, gua kan ada masa di mana gua nggak bisa nyanyi 5 tahun setengah apa mungkin 6 tahun ya. ya. Tapi sebelum itu pernah bikin rekaman. Jadi kayak tahun 91 ya mungkin. Lupa Mm-mm, juga. mm-mm. Ada dulu bikin album bareng Pai, bareng Andi Liani almarhum. Ronald waktu itu belum bergabung dengan Gigi ya. Jadi kita suka bareng-bareng tuh, gue, Pai, Thomas, terus Ronald, Andi Liani, ya angkatan gue lah ya. Kita tuh kalau gaul suka bareng-bareng, ke studio bareng-bareng, sampai bikin rekaman, mini album. Terus bikin bandnya juga kagetan waktu itu namanya Fargat 727 apa-apa gitu ya. Iya, Isinya iya. cuma 4 Nah, lagu. Kita ribut. jadi ada Jadi kasetnya, Andi Liani nyanyi 2 lagu, gue nyanyi 2 lagu. Ada kasetnya. Mungkin masih tahun disimpan. 90 atau kasetnya masih disimpan juga, masih ada. Nah, Masih ada. para kolektor silahkan mencari Fargat 27 berisikan almarhum Andi Liani dan Once dan Pai. Ada di pasaran nggak tuh ya? Ada di Spotify katanya. Mungkin ada kali di Taman Puring. Taman Puring ada kali. Spotify ada nggak Spotify? Spotify ada ya. Di Joox ada, tau gue ada di Joox. Judulnya Oh ada ya? Seribuangan. Wah. Judulnya Seribuangan. Oke, Sama oke, langsung. lagu kencangnya namanya Nana Nana, Seribu Angan yang slow gitu. Ya. Kalau menilik Oh sih ya, ya, kalau gue jadi apa? ada apa? Judulnya apa? Ada juga yang judulnya Juwita Angan. Tadi ada yang ngetik tuh. Juwita Nah Angan. itu Juwita Angan belum ketemu tuh. Gue belum di Spotify ada ya? Nah, itu sebenarnya dulu pernah bikin rekaman kompilasi bareng teman-teman artis yang jauh lebih senior ya, kayak dulu ada Malida, ada Dedi Dukun, ada apa? II ya. Mm-mm. Ada kompilasi pop apa gitu gue lupa. Pokoknya pop kreatif gitu deh. Nah, gue nyanyi satu lagu tuh Juwita Angan. Kayaknya Dulu Budi Bidun. Mas Once ini lebih sering mengeluarkan single daripada album ya, di luar Dewa nih. Iya. Ada pattern seperti itu. Apakah ini menandakan rockstar susah komitmen atau apa ini? Enggak, memang kebetulan ada aja halangan bikin album ya. Dulu yang tadi kan gue bilang mau bikin album tapi suara tiba-tiba nggak ada selama 5,5 tahun. Nah, Langsung itu karena apa, Mas? Oh, jadi dulu tuh memang gue kan suka nyanyi yang keras-keras gitu ya, nyanyi rock apa, dan kalau dia itu nyanyi sendiri. Sendiri, terus bawain lagu dari Toto, Queen, Led Zeppelin, macem-macem penyanyi cuma sendiri gitu. Dia sendiri, terus suka lama nyanyinya dan gaya hidup juga nggak bagus ya. Keluar malam, kurang olahraga. Nah, jadi ditambah waktu dulu kan zaman kuliah kan banyak buku-buku tua di tempat kos, lalu buku tua ya. Kurang kerawat, kurang bersih. Nah itu
bikin gue jadi alergi, tiba-tiba jadi alergi debu ruangan. Nah, debu ruangan itu bikin alerginya membuat pita suara gue itu eh, terganggu karena ada reaksi tubuh gue tuh mengeluarkan reaksi lendir. Nah, lendir itu menutupi pita suara. Ya, ngerti. Pita suara kayak membran gitu. Iya, kayak membran. Lu sih bener-bener deh. Ini malah mau tawarin kopi susu. Nah, itu bikin lendir tuh susunya. Dari Krisna Naif. Oh, halo Krisna Naif. Tahu dong, tahu. Masih. Hey bro, udah lama nggak ketemu, gila. Terakhir ketemu Sondrenalin. Iya. Mau kopi susu nggak? Mau banget. Iya. Emang lu baik banget nah emang. Selain jago emang lu baik banget. Terus itunya kena lendir pita suaranya, mengakibatkan rusak istilahnya ya, atau tidak bisa berfungsi. Jadi ada penebalan di pita suara karena lendir itu menutupi pita suara. Pita suara itu kan seperti kayak benang tipis gitu gini kan. Iya. Itu karena kita paksain nyanyi, pinggir-pinggir pita suara kita itu kan bener gitu ya. Itu jadi bengkak. Nah, bengkak itu akut menahun karena nggak langsung sembuh kan. Karena kita pakai terus dengan cara bernyanyi yang salah. Oh. Jadi makin akut, makin ya terus ada lah persisnya gitu. Terus ada lama-lama nggak bisa nyanyi lagi, suara nggak bisa naik, nggak ada power juga. Jadi kalau dibandingkan sebelum kejadian itu dengan sekarang, suara sama atau beda? Beda dikit tapi ada juga blessing in disguise-nya. Blessing in disguise-nya ya memang karena dulu gue nyanyi begitu, terus kena sakit, waktu sembuh, kan udah lama nggak nyanyi, jadi gue perbaiki lagi cara bernyanyinya, gitu. Gue gali lagi gimana sih nyanyi dengan teori yang lebih bener gitu ya. Sebelumnya gue nyanyi tuh bener-bener, wah rock abis, keras banget gitu. Teriak, ini teriak kanan. Terus kayak gue perbaiki tekniknya. Sekarang sudah berteknik ceritanya. Jauh mendingan daripada dulu. Kalau dulu tuh kayak kalau gue nyanyi misalnya hari H gue nyanyi H+3 tuh gue nggak bisa nyanyi lagi tuh bisa nggak bisa. Oh iya. Jadi terlalu boros gitu, tekniknya. Iya. Ngabisin suara gitu. Iya. Itu kalau di luar negeri sampai operasi tuh Mas biasanya. Ada juga yang bilang operasi tapi enggak, ada beberapa dokter bilang nggak perlu operasi nih, ini alergi. Yang terakhir tuh didiagnosa bahwa ini alergi. Jadi pertanyaannya kan alergi apa gitu kan. Iya. Gue tuh udah berapa dokter tuh gue datang tuh, ada kali 7 dokter THT di Jakarta. Nah cuman yang terakhir banget tuh kayaknya yang tepat banget yang terakhir tuh ya. Yang terakhir tuh tepat banget diagnosanya. Kemudian dia kasih suntikan, langsung sembuh gitu aja. Oh ya? Oh. Jadi obatnya apa selain dari dokter? Nggak boleh nyanyi, stop aja, benar-benar total? Obat, kalau ngomong obat sebenarnya apa ya? Kalau obat tuh dulu sebenarnya kalau mau dirunut-runut, gue tuh harus berhenti dengan ketidakteraturan itu. Jadi harus hidup teratur, olahraga benerin dulu badannya kita gitu. Jadi gue benerin dulu badan gue, jadi gue olahraga gitu tiap jam 4 gue lari muter-muter kompleks dekat rumah gitu. Tiap hari tuh gue melakukannya. Jadi gue menetralisir dulu badan gue karena beberapa kali obat dari THT itu kayaknya nggak mempan karena badan gue tuh udah nggak responsif ya. Jadi antibiotik itu udah nggak bekerja dengan benar. Jadi gue berhenti lama, baru ke dokter yang terakhir. Nah dokter yang terakhir itu mendiagnosisnya benar, kasih obatnya benar, dan ya puji Tuhan gue sembuh. Iya puji Tuhan banget ya, karena suara itu nggak ada di toko ya. Kita kalau ada apa-apa nggak bisa beli spare partnya gitu loh.
Iya, suara tuh dari situ baru gimana caranya memperbaiki semuanya. Jadi sebenarnya gue dapat kesempatan kedua lah bernyanyi itu. Iya. Sebenarnya Wah, gue itu. udah nggak punya keinginan juga sih, maksudnya udah putus asa juga sebetulnya. Oh, kalau kalau melihat dari karirnya Mas Once ini sebenarnya bisa dibilang tidak tiba-tiba. Cuman era 5 tahun menghilang itu membuat seakan-akan tiba-tiba ya, ketika balik lagi. Sebenarnya kalau karir sebenarnya nggak tiba-tiba, malah sebenarnya gue termasuk duluan daripada beberapa teman angkatan gue gitu. Ini kan sebenarnya Iya, gue iya. duluan take off sebagai penyanyi pro gitu. Betul, betul. Aku di Jogja udah sempat denger loh ada vokalis Brawijaya Band gitu, udah pernah kedenger itu kayak gitu. Iya, sebenarnya gue duluan karena bahkan sebelum Brawijaya Band gue pernah bergabung dengan band yang lumayan serius gitu. Maksudnya bukan serius, memang benar-benar band profesional gitu, kayak Dimensi, Swanfield, Oh, Dimensi. Brawijaya, gitu kan. Brawijaya malah setelah itu. Tapi Nah, Malang ya. Malang. Nah, ini aku ingin mengklirkan rumor ya, rumor yang beredar. Ada beberapa rumor, kita mulai dari rumor pertama. Ini sebenarnya antara rumor atau gua ngarang-ngarang aja, kita nggak pernah tahu. Tapi ini ada beredar kayak gini. Wah, Once jangan suruh nyanyi Sting deh, dia paling males kalau suruh nyanyi Sting karena nanti lekat di situ. Tapi kalau gue perhatiin sebenarnya memang bukan Sting, siapa Bad English, siapa John White, bacanya apa sih? John White Ya, gue merasa lebih pas di situ sih, gitu. Iya, itu benar kah? Males banget kali disuruh begitu, mirip Sting banget gitu, disuruh Sting terus. Emang iya sebel banget kalau digituin. Ya, nggak juga sih kan, kita bikin duit aja. Halo, terus? Ya dulu juga kan sebenarnya gue cover banyak lagu. Termasuk Police ya? Termasuk lebih ke Police ya? Kebetulan kata teman-teman yang paling mirip sama lagu The Police atau Sting. Oh, oke. Terus pernah The Police Night itu berapa tahun lalu? The Police Night. Ini apaan? Udah kecil sih. Halo sayang. Halo. Nih. Nah, anak drummernya J-Rock nih anaknya. Oh, oke. Halo. Mau tahu ya? Mas, kalau kemarin beberapa tahun yang lalu sempat ada The Police Night itu sambil main bass tuh gimana tuh ceritanya tuh? Emang itu kan nggak terungkap. Tidak, itu kan gua cuman berita-berita doang, tapi tidak terungkap. Tidak terungkap secara gamblang gitu. Gua nyari videonya juga agak susah tuh. Oh iya, gua pernah bikin Sting Night, The Police Night tuh, gimana gue main bass juga. Itu sekalinya seumur hidup gue manggung main bass. Nah, mungkin hanya dua event ya, maksudnya hanya di 2 event itu. Sekali waktu gue main sama Lilo. Nah, itu direkam dengan cukup proper, terus ditaruh di YouTube, dilihat di situ. Oh, itu berapa lagu yang pas main bass itu? Yang diupload paling cuma 3 atau 2 ya. Cuma 3 barangkali. Show-nya sih 10 lagu. 10 lagu sebenarnya. Yang paling susah yang apa? Bass line apa? Bassnya apa yang paling susah? Paling susah tuh sebenarnya apa ya? Banyak sih yang susah dia. Every Breath gampang lah, Every Breath ya. Gampang ya. Apa yang susah apa ya? Ini. The world to be without you. Nah, bukan. Itu masih itu yang susah sih. Yang dia nggak sama. Walking on the Moon. Itu gampang tuh. Itu gampang. Oh, gampang. Spirit in the material world main. Oh, Spirit in the material world, spirit. Ya. Itu tema banget. Nyanyi sambil main bass gitu kan. Iya, betul. Karena kita mesti nyesuaiin tempo kan. Iya. Sambil nyanyi, main bass kan harus jadi tempo juga kan, nggak kayak main gitar gitu atau main keyboard masih bisa ngandelin rhythm section kan.
Nah, Ya. Bass kan ada Ini itu sendiri. yang aku pengen tahu nih Mas, pada saat Anggun, sebenarnya pada saat Anggun keluar itu kan sebenarnya pemberitaan nggak kayak internet sekarang yang kita bisa tahu tuh zaman sekarang kalau kita lagi rekaman apapun kita bisa share ke orang lewat sosial media. Zaman dulu zaman Anggun itu kan hampir nggak ada beritanya, single gitu. Nah, banyak yang orang kaget dari situ gitu, dari lagu Anggun. Bisa diceritain nggak waktu itu situasinya kayak apa bisa sampai rekaman di situ? Oh, lagu Anggun itu ya. Lagu Anggun Jadi itu. dulu gue udah kenal, baru kenal anak Dewa yang kebetulan adalah tetangga ya, tetangga di Pinang Mas, Pondok Pondok Indah. Pinang, ya. Juga mereka kan suka lihat juga aktivitas gue, ngarang lagu. Gue punya proyek sendiri waktu itu. Bahkan sebenarnya drummernya di proyek gue itu sebenarnya drummernya si Aksan. Sebetulnya. Oh. Selama-lama bukan kerja sama Aksan lagi, malah kerja sama Dani gitu. Dan terus kayak mereka berminat supaya gue masuk Dewa. Cuman supaya ngisi waktu dan mungkin juga ini ya sekedar memperkenalkan ini loh yang mau gantiin Ari Lasso di Dewa. Kita bikin lagu itu satu, Anggun itu. Nah, Anggun itu sebenarnya direkam di Pondok Indah di Pinang Mas. Yang main gitar Denny Casmala, gue inget banget. Musiknya Dani. Oh iya iya. Sebenarnya gue bikin nada vokalnya, sebenarnya nada vokal. Dengan beberapa perubahan ya, di perubahan itu disesuaikan dengan lirik gitu, Pong, ya, salah ya. Iya. Nah, lagu itu sebetulnya cukup unik gitu, karena waktu itu kita lagi suka Jamiroquai, tapi saya juga suka nyanyi mirip Journey kayak Steve Perry dari Journey. Journey ya. Ya kalau menurut gue sih lagu itu perpaduan antara Jamiroquai secara musiknya. Iya, musiknya. Dan juga dari cara menyanyi Journey itu, dan dia gabungin dengan cara saya sendiri lah. Dan liriknya sebetulnya waktu itu sempat dirubah juga dari yang agak rumit dikit dibikin jadi gampang gitu. Bassnya siapa tuh? Ada yang nanya tuh, bassnya siapa itu? Iya kayak gitu. Bassnya kayak dari keyboard aja tuh. Bassnya. Oh, program ya? Dani bikin ya? Saya dari keyboard. Iya. Terus akhirnya, oh ya? Kayaknya dari keyboard. Itu, dari situ sudah ada visi untuk masuk ngeband sama Dewa ya? Atau itu hanya proyek percobaan atau ntar kalau ini sukses gue solo aja deh gitu? Iya udah ada proyeksi untuk Dewa waktu itu. Jadi Dewa kan lagi vakum waktu itu, Dewa vakum sekitar 2 tahunan ya. Iya. Terakhir kan album Dewa tuh 1997. Saya kenal Dewa mungkin tahun 98. Kurang lebih tahun segitu deh rekam lagu Anggun itu. Kemudian baru kita move ke lagunya 99. Dewa. Iya. Project untuk album Bintang 5. Iya, yang benar-benar bikin shock semua orang karena kalau kita yang tidak tinggal di Jakarta, kayak saya tinggal di Jogja, berita-berita seperti itu kan belum nyampe, Mas. Proses-proses seperti itu kan belum fully nyampe ke kita. Kita baru tahu setelah masuk TV atau koran atau Hai atau majalah kan. Oh iya, masih di Jogja dulu ya. Masih Jogja gua. Nah, itu 96 gua masuk kuliah, berarti 99 ya masih zaman kampus lah, di kampus. Wah, vokalisnya baru ngerti itu. Loh, ini kan yang dulu nyanyi Anggun. Jadi nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi di sana di Jakarta itu nggak ngerti kita. Oh, gitu. Tapi gue surprise juga sempat nyimak lagu Anggun itu. Nah, ada drama kecil nih. Lagi main dia di situ. Bener-bener. Iya. Oke, terus ada rumor kedua. Nah, rumor yang kedua adalah lebih seru nih karena ini menyangkut pembicaraan sampai sekarang bahwa Once tapi bukan rumor sih, ini Dani ngomong sendiri. Once males reuni Dewa karena masalah bayaran. Nggak juga. Ya boleh-boleh aja sih, boleh-boleh aja. Gue juga gitu kok. Iya, bener. Akhirnya jadi manajernya Dewa tuh jadi banyak ya belakangan. Karena ya mungkin
udah makin tambah umur, makin banyak kesibukan, makin ini sih, makin pengen kejar target-target sendiri. Itu yang pertama sih. Memang uang juga penting juga buat masing-masing Penting, gitu. penting. Itu Iya, memang iya. band yang unik yang mana semuanya punya bargaining power masing-masing gitu. Gue gak tahu Hmm. berapa banyak band Indonesia yang punya manajer 4 atau 5, ya Dewa aja barangkali. Kali ya, iya. Kalau Rata-rata gabung dua lah. dalam show gitu, manajernya sendiri gitu. Oh, Tapi iya, sebenarnya iya. Mungkin bukan itulah alasan utama gue, bukan itu. Alasan utamanya karena pembagian waktu, pemilih, sulit, memilih ya. dan gue juga pengen kejar ekspresi-ekspresi sendiri ya, dengan bikin album sendiri. Nah itulah yang membuat keluar dari Dewa. Lagi Iya, pula teman-teman Dewa udah bikin proyek masing-masing kan. Andra Lesmana iya, punya, iya. Andra Ramadan punya proyeknya dia, Dani punya gitu kan, Ari Lasso. Iya. Selama The Busy Days with Dewa itu sampai ke mana? Sampai ke Jepang, sampai ke Amerika. Itu ini nggak apa sempat berpikir, wah kayaknya udah paling mentok di sini nih, atau Apa tuh? gua nggak begini juga nggak apa-apa gitu. Ada pemikiran bijaksana seperti itu nggak, atau kayaknya ini udah my top of career nih, atau gimana? Apa yang terjadi saat itu? Masa sih nggak ada berantemnya di band segede itu Kalau dengan seruat itu? gue sih ngerasa Dewa tuh kayak mesin udah panas banget ya. Maksudnya kayak, ya tadi lu bilang busy banget. Dewa tuh busy, dan kalau nggak lagi ada jadwal juga di busy-busyin gitu. Bener-bener produktif banget. Ya, maksudnya manggung terus kalau nggak manggung, ya lo tahu ya, Pong mungkin sama dengan band Iya, lo ya. ah, Pengalaman lo ya, bikin foto, lalu bikin video, iya, iya. segala macem deh. Dan kayak mesin tuh bener-bener muter terus gitu. Muter terus. Hmm. Dan itu Itu berlangsung ya itu 10 tahun lebih, itu 10 tahun kayak begitu terus. ada Mm-mm. apa tuh istilahnya? Fatigue ya, fatigue. Jadi kayak Fatigue fatigue juga, gitu. gue sih sebenarnya yang, wah benar, mungkin gue ngerasa kayak mental fatigue juga sih gitu sebenarnya. Hmm. Capek juga gitu. Ya, Terus ngapain lagi ya suara gitu. gimana tuh Mas? Dihajar terus-menerus. Takut nggak bisa balik lagi Gimana? suara di live show-nya nanti pada saat itu ya? Maksudnya Suara Mas Once pada saat itu kan 10 tahun bersama Dewa itu kan yang super sibuk itu, sementara nyanyinya kan tinggi-tinggi semua itu Mas. Itu nggak takut khawatir di situ hilang lagi kayak dulu gitu? enggak juga sih. Soalnya selama nggak sama Dewa kan gue juga nyanyi terus kan, gue juga produksi lagu juga, lalu manggung juga. Dan sebenarnya waktu gue berhenti dari Dewa itu, gue punya waktu untuk tanda kutip mendewasakan diri gue juga dan mendewaskan cara nyanyi gue juga. Gue pikir seperti itu, jadi nggak ada yang menjadi berkurang dari segi nyanyi, sama sekali nggak berkurang. Malah kalau Oh. menurut gue setelah gue gabung lagi, gue merasa lebih nyaman nyanyi bareng Dewa. Gue bisa lebih kontrol lagi gitu. Menurut gue Ya, bikin malah lebih bagus gitu sebetulnya. ya. Tapi Once yang solo itu albumnya terhitung sedikit kalau menurut saya ya, karena Iya aku benar, gemar nggak gitu banyak, buat album. nggak banyak. Lebih banyak single. Memang memproduksi musik itu sesuatu yang sangat sakral kah sehingga untuk satu album itu kayak susah gitu. Tapi single ada terus, itu tidak bisa dianggap remeh ya. Single-singlenya jadi semua, memang satu. Itu udah prepare kayak zaman sekarang kan. Zaman sekarang orang mau mengeluarkan lagu udah nggak bisa jebret album, harus satu gitu. Iya. Itu tapi dulu kan belum. Nah, itu kenapa tuh, Mas? Ya apa ya? Bikin album buat gue juga memang nggak gampang. Sebenarnya ya mungkin buat beberapa penyanyi relatif mudah. Iya. Tapi gue tuh penyanyi yang memang, gue nggak bilang spesial, tapi memang gue tuh agak suka memanjakan kuping gue sendiri dulu, baru kuping orang lain gitu. Jadi kayak gue tuh benar-benar pengen puas dengan lagu yang gue rekam, dan bukan hanya dari segi cara gue nyanyi, tapi gue seneng dengan musik yang tertentu yang memang ya harus begitu gitu.
Dan akhirnya tuh gue tuh memaksakan diri kan untuk menjadi arranger juga dan produser di album gue. Sebenarnya kalau orang dengar album gue sedikit banyak sih, meskipun nggak semua lagu ya, sebenarnya mereka mendengarkan musik juga gitu. Paling nggak 60% lah. Itu karena memang gue bikin juga arrangementnya. Meskipun ya di album pertama sih gue mesti akuin gue baru belajar banyak. Album kedua gue lumayan lebih dewasa, dan gue rasa gue belajar banyak dari yang sebelumnya gitu. Tapi pada dasarnya karena gue pengen denger cara gue nyanyi enak buat gue sendiri. Yang kedua, emang gue tuh seneng nyanyi dengan backup musik yang tertentu yang gue suka juga. Gue nggak bisa kayak ini ada lagu nih, musiknya udah jadi, lu nyanyi deh gitu, ya kan? Nggak bisa gitu. Gue tuh gimana ya, kayak untuk gue seret nggak ya gitu. Gue orangnya rada-rada gitu. Apa tuh istilahnya, perfeksionis kah atau ini harus nyaman? Iya, penting nyaman aja sih. Kayak gue seneng sama musik gitu. Ada beberapa temen nih, gue nggak mau sebutin namanya. Iya. Pendapat mereka tuh kalau penyanyi ya orang mau denger nyanyian lo, Cak. Gitu. Itu nggak salah juga. Iya. Nggak salah juga, Kak. Lo kan penyanyi, kan orang kan seneng nyanyian lo kan gitu. Nah, cara nyanyi vokal lo yang orang pengen dengar itu bener. Masalahnya di gue pengen denger musiknya. Karena mentalnya secara keseluruhan adalah musisi, bukan penyanyi tok ya, bukan penyanyi saja. Mentalnya musicianship-nya. Iya, mungkin mungkin bener begitu. Jadi kalau gue nyanyi tuh kayak, kalau gue terganggu sama musiknya tuh gue bakal kiri kanan gue. Iya. Nyanyi yang menurut gue istimewa ya. Maksud gue udah musik yang ngaco kemana, mereka tuh tahu itu ngaco. Tapi mereka bisa konsentrasi loh. Dengan nyanyi lebih bagus daripada musiknya. Kalau gue langsung kayak, aduh gimana ya? Itu yang membuat mungkin orang seperti kita ya, termasuk teman sejawat juga Mas Ari Lasso, kalau manggung dengan band orang itu agak takut. Iya sih, takut, bener. Kalau gue tuh biasanya kalau manggung cuman di bawah 3 lagu, gue berani deh sama band orang gitu ya. Iya. Oke deh, lu sediain band apa, gue ikutan deh gitu kalau di bawah 3 lagu atau di bawah 4 lagu. Iya. Tapi kalau di atas itu, gue bilang, aduh gue bawa band gue sendiri deh. Ya? Kalau nggak bisa kacau nih. Iya, karena kita memikirkannya tuh the whole show, bukan cuman orang enak dengerin kita nyanyi aja, yang seperti temennya Mas bilang tadi kan. Iya, bener. Iya, itu aku dengar rumor ini dari Aquariusnya sendiri. Itu kalau suruh bikin album lama. Enggak akan sering ngobrol. Enggak, gue sering ngobrol sama teman-teman di Aquarius dulu. Zaman dulu waktu, makanya jeda dari album Once yang pertama sampai ke Intrinsik itu kan isinya single terus ya. Bukan album gitu ya. Iya, single aja. Satu lagi gue kadang-kadang mikir gini loh, Pong. Gue kadang-kadang tuh mikir gini. Apalagi zaman sekarang. Gue suka mikir gini. Nah, itu dia. Nyanyi udah banyak banget, Pong ya. Nyanyi banyak banget. Musik yang bagus-bagus banyak banget gitu. Gue tuh, ya ini nggak bagus, nggak boleh tiru sih. Gue tuh suka mikir gini. Kalau gitu gue dengerin orang nyanyi aja udah bagus-bagus, musisi bagus-bagus. Terus ngapain gue lah nambah-nambahin gitu kan. Lagi gini. Maksud gue gini, kalau gue nambahin tuh mungkin nggak laku juga sih, atau mungkin orang nggak denger. Tapi paling nggak tuh gue nambah sesuatu lah gitu. Gue nggak mau apa ya, kayaknya udah rame banget gitu loh. Kayak gue nggak mau garmin lautan, lo tau nggak loh? Lautan udah banyak banget garam. Gue ngapain lagi tuh? Karena mikir gitu. Iya. Padahal nih ya, nggak tahu nih Mas Once memperhatikan nggak, di Spotify aja itu monthly listeners-nya tuh 500.000 lebih loh. 500.000 loh Mas, monthly listeners-nya Once Mekel. Gue nggak pernah perhatiin loh. Yang bener sih. Nggak, itu penting ya, karena gue juga terpaksa harus perhatiin gue berapa, orang lain berapa, apa yang terjadi di dunia ini. Itu, nah
Iya nggak sih? Sekarang pusing loh, kita mau sama ini. Jadi digital tuh ada kelebihannya, ada kelebihan dalam hal distribusi dan speed dan produksi, tapi ada kekurangannya, kita kehilangan artwork gitu loh. Jadi aku nggak tahu di musisi itu yang main siapa, Sabda Alam yang main itu siapa. Sedih orang gua, dari title-nya jadi nggak enak juga jadi ya. nggak ada solusi kan ya? Gimana selain kita bikin press release yang nggak semua orang baca juga? Iya, gue juga bingung kenapa di dalam gambar atau per judul ya, meskipun itu dalam digital apps tuh, Mm-mm. digital platform tuh kok nggak ada gitu credit title, atau bisa nggak ada cara supaya orang bisa swipe terus kelihatan gitu credit title-nya siapa. Bahkan songwriternya aja suka nggak ketulis sama yang masukin. Itu gue sebel banget. Ya harusnya tuh penting banget karena musik kan memang kerja bareng ya, kerja bareng. Iya. Eh, Di era digital sekarang, Mas Once, siap nggak sih bikin konten YouTube, bikin konten ini, semua itu dihitung based on kamu punya konten apa di platform sosial media. Kalau dulu kita sebelum tahun, let's say ya, sebelum tahun 2010 deh, kita berkarir, yang penting kita masuk TV sekali, 2 kali, 3 kali, kelihatan tuh lagu bakal meledak atau enggak, radio gimana, iya, orang langsung kelihatan. Sekarang kita harus ngikutin ritme itu, bikin konten ini, konten itu, untuk ini, untuk itu, artworknya hilang, tapi kita harus bikin konten yang kadang nggak ada hubungannya sama musik. Nah, ready nggak menghadapi kayak gitu? Siap nggak? Atau nggak mau? Gue terus terang nggak terlalu siap-siap amat, tapi memang harus menyiapkan diri gitu. Memang harus bukan bilang ikut arus, tapi harus menyesuaikan diri. Ya, manusia harus begitu kan, harus adaptif kan. Gue sih sadar Adaptif, ya. bahwa orang tuh harus adaptif. Ini ada era baru di mana kita memang harus lebih aktif. Nah, pasar musik udah rame banget kan, udah rame banget. Kita bersaing dengan sesama musisi penyanyi aja udah besar banget ya ini kerjanya, apalagi kita sekarang masih bersaing dengan entertainer lain, YouTuber, lalu komedian, macam-macam kan, gitu kan. Tadinya hanya antar penyanyi, sekarang dengan seniman lain yang bukan penyanyi juga ya. Bukan penyanyi, ini kan jadi lo saingan dengan begitu banyak orang gitu. Iya. Kalau di musisi yang main gitar siapa, Mas? Gugun ya? Siapa? Gugun ya? Kenapa? Bandnya siapa bandnya? Yang main gitar. Tunggu. Gue handphone gue udah mau habis. Bandnya Gugun Blues Shelter juga. Sorry ya. Oh, nggak apa-apa. Gue juga nggak tahu nih, gue masih ada nggak di baterai. Tadi gue ganti handphone soalnya. Jadi yang main tuh Gugun Blues Shelter. Bandnya. Satu band itu. Satu band tuh mereka. Padahal mereka lebih identik ke blues ya, bukan ke apa namanya, rock era itu gitu ya. Sengaja atau gimana? Sengaja. Jadi kayak apa ya? Memang gue yang ngajakin sih waktu itu bikin ini lagu musisi itu. Udah lama sebenarnya itu direkamnya. Udah lama, itu rekamnya udah lama. Dulu kan sering tuh Gugun datang ke studio, kita ngerekam. Ada beberapa lagu lagi yang gue rekam bareng Gugun, belum diadarin juga. Masih Oh ya? Studio. Wah, itu harta yang berharga itu. Iya. Harta yang berharga itu, Mas. Ada berapa lagu di komputer studionya Once Michael yang belum terungkap? Pernah dilihat nggak? Ada sekitar berapa lagu? 3 kayaknya paling dikit. Lebih 3 itu belum kerilis. Apa maksudnya belum tergarap ya? Belum kegarap malah. Belum tergarap. Itu bisa jadi
apa namanya, kayak eh, harta karun yang kalau dirilis tiba-tiba wah seru gitu. Sayang sama Dewa ada nggak yang belum kerilis? Oh banyak, Dewa tuh banyak. Wah ini yang sama banyak. Dewa ada. Ada rekaman-rekaman sama Dewa yang masih 3/4 gitu. Oh ya, wah nggak ada itu, nggak tahu ya, nggak pernah jelas nasibnya. Nggak tahu tuh. Kadang-kadang kalau ngulik-ngulik sih pasti ketemu gitu. Boleh sih ada Oh sekitar 3 atau 4 gitu. iya. Kalau sekarang si label kan masih sama Aquarius ya, Sabda Alam ya Mas? Masih sama Aquarius. Ya, si label dalam tanda kutip nih berani nggak mengarahkan, Cok, lu sekarang harus gini deh promonya, lu harus bikin ini, bikin itu. Itu gimana? Apa label udah deh once ini gitu, pasti jalan gitu. Label juga gitu, memang dia punya kemampuan Strategi. sendiri kan. Sebenarnya dia punya strategi yang lebih lengkap gitu kan, udah biasa dengan industrinya. Tapi mereka juga nggak bisa jauh-jauh dari cara zaman sekarang ya, aktivis sosial media dan Nah itu sebagainya. Which is gue juga nggak banget gitu kan. Ya, nggak mau ke sana Mas, nggak mau. Gua Oke deh, pengen gue juga. all out. Gue pengen juga sih sebenarnya, tapi bikin apa Bingung ya ya. biar orang lihat Iya, ya gue juga gitu kadang-kadang. kayak ngapain Apalagi ya gitu. gitu. Gue ngapain gitu kayak biar orang lihat nih, kayaknya udah rame gitu. Itu gue suka mikir gitu. Udah rame banget Iya. tiap kali lihat sosial media nih Instagram gitu. Ke atas, gitu, scrolling ke atas. Gila, hidup rame banget ya. Gila, hidup kan rame banget nih. Gue Bener. gituin aja ya. Yoi. Gue di rumah aja deh nikmatin semua ini. Iya. Makanya Iya, Mas, rame aku ini banget. bener, hidup tuh rame banget kalau kita scrolling ya. Begitu kita nggak scrolling, kita baru tahu betapa nikmatnya. Jadi, aku punya kecenderungan memfollow yang bukan vokalis. Ya hanya beberapa aja vokalis. Jadi aku follow yang di luar vokalis. Makanya kebanyakan gitar aja gue tuh follow. Gitaris itu gue demen tuh. Gue ngeliat gitu. Wah ini masih berhubungan tapi bukan vokalis gitu. Gue makanya temen vokalis nggak begitu banyak. Nggak tahu deh kenapa. Iya, benar. Karena ngelihat itu mungkin antara itu persaingan atau atau apa ya. Ya jadi kayak rame banget, bener juga. Iya, gue lagi memaksakan mental gue nih biar gue menyesuaikan diri dengan zaman. Cuma ya itu yang Iya. tadi gue bilang, gue tuh suka mikir, Nah. emang kalau ada lo, terus Ngaruh. ngapain lagi gitu, ngaruh gitu ya, nambah garam di lautan. Padahal enggak loh. Sejak Dialova itu orang surprise sih kemampuan Once Michael bisa di stretch sampai ke gitu, nggak cuman yang format band gitu. Ngerasa nggak sih Mas Dialova itu pertaruhan banget kalau menurut gua sih ya. Itu proyek Nothing Tulus atau feeling-feelingan nih, wah kayaknya jadi nih Dialova nih. Nggak juga, itu sebenarnya kan untuk film ya, dulu buat film, jadi kayak sebenarnya lagu itu dibuat untuk film Dialova, terus dulu pertama kali ditawarin ke Titi DJ, gue dengar ke Titi Oh, DJ. satu label. Cuman mungkin nggak cocok, jadi tawarin ke gue gitu. Gue sih kalau rekam gitu biasanya Nothing Tulus sih, nggak Selalu ya. Iya, hampir selalu begitu. Soalnya biasanya kebalik, yang kita harapin orang nggak suka, yang kita nggak ngarepin malah itu yang orang suka, nih kan? Gue juga sering apa tuh contohnya? Temen-temen. Yang diharapin meledak tapi nggak jadi, malah orang biasa aja gitu. Lagu Dewa. Rahman Picisan kalah ngetop sama Separuh Napas. Oh. Iya. Separuh Napas. Iya. Gue ketawa baru intro gitu, doang. Hah? Iya, baru intro doang kan udah langsung. Nah, ini lagunya gitu kan kalau Separuh Nafas kan. Iya, kalau yang ngeselin tuh intronya, Mas. Iya, itu lagunya Andra. Iya, intronya ngeselin, maksudnya nyangkut banget emang. Tapi hebatnya Andra gitu, bikin lagu enak-enak emang. Nah, dia lagunya biasanya vocal notes-nya, cut notes-nya tuh kayak simple gitu, sederhana. Simple. Perhatiin aja rekamannya Andra
lagu-lagunya dia sendiri di Backbone. Iya, Ininya kan nggak pendek-pendek, phrasing-nya pendek-pendek. Phrasingnya Ah, pendek-pendek. Phrasingnya pendek-pendek dan memorable, jadi gampang diingat gitu. Gitu. Dia bikinnya begitu kan. iya, bertujuan Nah, seperti itu. Tapi Roman Picisan itu mendapatkan kredibilitas sih, Mas, bukan bukan hanya popularitas, kredibilitasnya ada di lagu itu kalau kata gue sih. memang iya, Dewa tuh kan kayaknya berusaha supaya di berbagai segmen pendengar kita bisa masuk gitu. Meskipun ini nggak disadari ya, bisa juga. Tapi Mm-mm. kayak lagu Roman Picisan itu bisa buat Mm. istilahnya gaya-gayaan lah ya, keren-kerenan gitu. Mm-mm. Paruh nafas lebih sederhana, terus yang lagu kenceng-kenceng kayak Cemburu, ada juga lagu Mm-mm. kayak yang lain gitu. Tapi menurut gue itu sehat gitu. Menurut gue, misalnya kita bikin satu album gitu 10 lagu, kalau ini subjektif ya mungkin ya kalau menurut gue. Iya, iya. Dari 10 lagu itu, waktu dia keluarin, ada yang suka Roman Picisan, lalu ada yang gue tanya Iya. dia suka apa, oh dia suka lagu yang ini nih gitu. Ada yang suka Paruh Nafas, ada yang suka Dua Sejoli. Gue waktu Dewa keluar lagu album Bintang 5 itu Hah. malah jadi optimis karena menurut gue ada banyak orang denger berbagai macam lagu gitu. Banyak orang Iya emang. menyukai berbagai macam lagu. Jadi buat gue nih kayaknya seru nih gitu. Kayaknya album ini seru nih. Biasanya kan kalau satu album orang bikin rekam, seorang artis rekam, nanti orang suka 1-2 lagu aja. Yang paling Iya. ini masuk hati gue nih gitu kan mereka bilang. Nah, waktu Bintang 5 Dewa tuh nggak kayak gitu. Ada yang suka Roman Picisan, ada yang suka Dua Sejoli, ada yang suka lagu Cemburu, ada yang paling suka Iya. lagu Separuh Nafas, ada paling nggak ada 7 lagu di situ yang bolak-balik orang masing-masing suka lagu-lagu yang Iya. berlainan. Cemburu Orang aku sih paling paling ini geter tuh pas denger itu. Wih, gila langsung ngepang gitu. Iya, langsung seru gitu lagu Cemburu. Itu Iya. itu yang bikin Mas Once, bikin apanya? Cemburu. Dia bikin chordnya sama melodi vokalnya. Itu lagu udah bawaan lama atau untuk album itu? Enggak, sebenarnya lagu Dewa kan udah banyak waktu itu. Cuma pas gue masuk, Hmm. gue nggak nyodorin lagu itu. Gue punya beberapa Hmm. lagu lain Hmm. yang beda justru dengan itu. Warna lagu yang lain itu kayak mungkin nggak masuk di Hmm. album Dewa. Nah, gue sodorin lagunya gue yang Cemburu itu. Sebutnya lagu itu lagu anak-anak. Dulu gue pengen bikin buat anak-anak aja deh. Gue bikin demonya pakai itu, pakai keyboard sambil buat nyanyi seneng-seneng gitu kan. Ya lagu simple nih gitu. Lucu. Guide-nya pakai bunyi suling gitu, Pong, tau gak? Tut, 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 tut. Lagu yang udah selesai liriknya mereka nggak mau. Yang ini nih mereka suka, anak Dewa. Ya udah deh, ini aja yang dikasih ke Dewa. Taruhin Ya lirik itulah sama kalau iya kalau ketemunya produser ya begitu, langsung visinya bisa berubah, ya kan? Iya. Kalau ketemunya orang nggak punya visi produser mungkin oh iya dia terima aja gitu apa adanya lagu itu ya. Iya. Kalau song listnya Dewa zaman-zaman dulu yang paling gue paling males nih bawain ini gitu, bukan karena lagunya jelek, karena menurut lu paling nggak masuk aja, itu lagu apa? Mana ya yang paling susah ya? Banyak kan sih Paling masuk-masuk aja. yang paling Kebanyakan ini paling kebanyakan nggak gua suka akan aja. mikir, kebanyakan begini, gue pertama kali denger, nah ini gue nggak bisa nih nyanyinya gitu. Kayaknya nggak masuk di gini di gue. Tapi lama-lama dibawain, gue bisa menyesuaikan diri lalu gue akhirnya jadi suka. Kalau gue dari pertama nggak suka tuh jarang juga sih. Paling dari awal gue akan pikir ini bakal sulit nih gitu. Oh, jadi tidak ada perlawanan ya dari Once ketika ini kita bawain ini gitu. Nggak, kadang-kadang ya ini juga. Lagu Arjuna aja. Nah itu. Gue pikir nyanyi ini susah juga nih. Teriak tinggi begitu. Iya, pas A itu Kan ya. gini sebenarnya,
sebenarnya gini, beberapa wawancara kan dilakukan buat terhadap Dani, Andra. Mereka akan bilang mereka menyesuaikan diri ke gue. Tapi sebenarnya gue juga menyesuaikan diri ke mereka gitu. Jadi, istilahnya lu punya perpustakaan melodi lu kayak gimana sih? Perpustakaan melodi gue kan di otak gue begini gitu. Nah, kita bertemu dalam satu band itu nggak mudah gitu. Jadi masing-masing menyesuaikan diri juga. Terus terang waktu awal gue nyanyikan lagu keras gitu. Waktu di Dewa, gue harus menyesuaikan diri bernyanyi dengan style Dewa. Dia lebih pop rock. Terus nadanya relatif lebih sulit karena Dani sering pakai nada-nada semitone. Semitone tuh setengah-setengah gitu loh. Dia punya pengaruh jazz yang kuat tuh Dani. Andra juga. Tapi yang terjadi di Dewa adalah mereka bisa membuat itu menjadi rumus bagus untuk lagu rock gitu. Lagu pop rock gitu. Tapi itu membuat gua lumayan sulit juga tuh menyanyi gitu. Karena pilihan-pilihan nada di Dewa tuh bukan pilihan-pilihan nada gua juga sebenarnya. Maksudnya bukan apa yang udah gua kenal bertahun-tahun sebelumnya, bukan. Gua menyesuaikan diri. Iya, itu terjadi kan karena Dani pemain keyboard. Jadi dia range vokalnya beda sama pemain gitar, bikin notasinya. Jadinya kan ada tambahan not di kelingking misalkan ya. Nah ini nih yang bikin bedanya. Notasi itu chord dasarnya ditambahin satu not lagi yang semitone itu juga membuat dia jadi beda. Kalau main gitar kan mungkin mungkin lebih open chord kayak gitu-gitu. Ya itu analisa sederhana aja gitu. Kenapa lagunya jadi seperti itu. Gila. Nah, balik lagi dong ke yang ya, balik lagi ke yang Sabda Alam sama musisi ini. Ini kenapa nggak lagu baru atau karena abis rilis Intrinsik itu jadi nggak lagu barunya Once sendiri gitu. Maksudnya kan biasanya penyanyi ada pride, singer songwriter punya pride untuk gua kalau rilis lagu gua dulu dong gitu. Apa karena intrinsiknya masih jalan? Banyak lagu yang belum dirilis sih yang gue bikin gitu. Tapi memang banyak yang baru 80% gitu. 80%, 75%. Belum matang gitu maksudnya ya, belum matang untuk ditunjukkan gitu. Iya, yang ada ya Sabda Alam itu, musisi itu ya udah. Itu pun Sabda Alam udah direkam dari 4 tahun 5 tahun lalu tuh kayaknya. Paling sedikit 4 tahun lalu direkam. Oh, iya. Lama jadi itu momennya sekarang, tapi rekamannya udah dari dulu ya. Udah lama ya. Udah lama direkam terus disimpan aja di label di Aquarius. Baru beberapa waktu terakhir Aquarius ngajak untuk rilis lagu itu gitu kan. Tapi sekarang masih di label yang sama atau sudah freelance? Enggak, udah sendiri. Cuma masih ada beberapa target kerjasama bareng dengan Aquarius. Oke. Jadi, ya pantas Aquariusnya merilis. Enggak, gue udah sendiri dari gue udah dari tahun 2016 independen udah merasakan apa ya, udah kena racunnya lah untuk being independent gitu. Kayaknya. Lagian mas. Kenapa, Om? Iya, menurut aku sih label itu perlu untuk mereka yang belum mengenal Medan, sehingga tahu. Tapi kalau sudah kenal, ya ditambah keberanian sedikit, itu lebih bagus gitu untuk sendiri gitu. Karena apa ya, tidak ada yang lebih nikmat selain dari kebebasan dan apa ya, kemampuan kita menentukan pilihan kita gitu loh. Karena kalau bicara nasib, hits itu juga nggak ada rumusnya, label juga nggak punya rumus. Iya, hits kan kita bikin ini lagu untuk jadi hits gitu. Ya boleh sih berkeinginan ya, tapi nggak ada yang tahu rumusnya itu. Nah,
Pernah berpikir nggak bahwa seorang Once tahu rumus lagu hits? Ada rumusan nggak? Lu yang banyak bikin hits, gue sih nggak terlalu banyak bikin lagu dan Kalau bener-bener bikin hits gitu. kalau gue ditanya sama orang, Mas atau klien gitu, bikinin lagu, gue bilang lagu gue pasti bagus, cuman orang belum tentu suka. Nah itu Gue nggak lagu mungkin kasih mah lagu jelek. Iya, bener. Lagu cuman orang ada nah, value-nya ya, apalagi bikinnya udah bener-bener pakai perasaan. Gue yakin kalau lagu dibuat dengan perasaan yang dalam itu pasti ada value-nya. Cuman bagaimana mengekspresikan dalam nyanyian gitu. Lalu iya, iya. membuat musik yang pas gitu kan, itu faktor-faktor yang banyak banget kan, mixingannya dan masteringnya sebagainya. Iya, nah itulah Mas Once. Nggak semua penyanyi itu berpikir sampai overall production gitu loh. Kebanyakan ya lagunya mana enak nggak nyanyi, udah terus berharap besok hits gitu. Makanya mungkin itu menjelaskan ya kenapa Once albumnya lebih sedikit daripada singlenya ya. Karena the whole production itu yang berat kan. Iya memang gue seneng sih perhatiin begitu sebetulnya. Apa ya, terakhir juga sebetulnya gue minta itu vokalnya di mixing dikit gitu. Tapi kayak keinginan gue Heeh. nggak dipenuhi oleh label gue, ya udah dirilis begitu. Oh ya, harusnya Kalau nungguin, harusnya mixingannya. gue nggak rilis gitu kali. Nah itu makanya itu satu lagu, gimana satu album ya? Makanya emang Kalau ya, kalau yang Dewa kan ada mesinnya, ada motornya tuh, ya kan? Yang lain ya, bisa ngerjain. Kalau ini kan keputusan di Once sendiri ya. iya benar. Jadi Gila, memang gila. ada time constraint ya, istilah kerennya ya, batasan Time waktu. constraint. Baru belakangan ini gue mengerti itu gitu. Kayak gue nonton ada tayangan di mana di YouTube ya tentang seniman pelukis gitu, yang jenius gitu. Dia jenius, gue lupa siapa, orang Amerika. Dia pematung yang hebat. Terus dia bilang gini, rahasia sebuah artwork yang keren gitu, karya seni yang bagus, rakyat bekerja secara efektif sebagai seniman. Nah ada satu yang gue catat, believe in the power of constraint. Wah ini bener banget nih orang. Berarti Pembatasan, lu harus percaya dibatasin. dengan segala keterbatasan yang ada, waktu, Hah. fasilitas, Oh. alat, kondisi, apapun itu ya kan? Jadi kadang-kadang kan kita waktunya kelebihan, jadi kacau, ya kan? Lalu alatnya juga kelebihan, kelewat hebat, ya kan, Pong, ya kan? Iya, iya, Dalam bener juga ya. jadi gue berusaha lah, karena gue pikir ini bener nih kayak prinsipnya nih, gitu. Oke lah, time constraint gue segini, segini gitu ya. Keterbatasannya segini, udah kerjakan semaksimal mungkin dari keterbatasan yang ada, gitu kan. Iya. Juga Seorang Once bener juga masih bener-bener. Seorang Once masih believe in an album atau udahlah gua ngikut aja single-single sekarang. Masih. Karena gini loh, karirnya Mas Once panjang tapi album solonya cuma 2. Iya. Gue sebagai penggemar gue ngomong. Gue pengen bikin paling nggak 2 lagi gue, tapi yang gue puas banget gitu ya. Iya. Gue percaya dengan album sih sebagai satu bentuk karya seni yang lebih komprehensif dari artis yang bersangkutan gitu kan. Iya, iya. Tapi kalau mau dilihat dari sisi pragmatis tentu kita kerjain ini aja single satu persatu. Orang akan melihat album itu hanya sebagai apa ya, profil yang lebih lengkap dari si artis dan berguna untuk ketika si artis manggung di kalangan yang memang apresiatif terhadap si album itu. Yang jelek adalah menurut gue karena kita kurang banyak tempat-tempat manggung yang lebih apresiatif, sehingga lagu-lagu yang kurang ngetop tuh kurang terangkat gitu loh. Ini kan nggak punya kesempatan untuk dimainkan secara keseluruhan. Misalnya kalau kita main lah di kafe gitu, ya mungkin ya punya pengalaman yang sama. Kita main di kafe gitu. Kalau kita main di kafe 3 lagu berturut-turut, lagu kita
yang orang bener-bener nggak tahu karena sama sekali nggak hits gitu. Kayaknya pada suntuk aja gitu. 4 lagu Iya, iya, berturut-turut dengerin kita iya, lagu yang mereka nggak tahu. Nah itu kan berbeda ketika fasilitas-fasilitas infrastruktur art atau pertunjukan, seni itu lebih bagus. Misalnya kita bermain di concert hall meskipun nggak besar ya, tapi teater gitu dengan ya. penonton yang tapi dengan penonton yang memang apresiatif terhadap album itu Siap, iya, akan terangkat materi lagu-lagu itu. iya, Nah iya. disitulah gue Apalagi kalau pikir pas, album penting. iya, apalagi kalau lagi gathering perusahaan gitu, terus kita bawain musisi gitu, belum tentu orang ngerti. Iya bener. Kalau satu lagu sih nggak apa-apa ya. Kalau gue suka Iya, gitu, iya, gue suka selang-seling gitu, Pong. Jadi kayak, oke deh, iya, gue kasih 3 lagu yang orang lu iya, suka, lu orang bawain suka aja lah, lu nggak tahu gitu ya, yang aneh. yang mereka nggak tahu gitu kan. Yang mesti Iya, iya, disiasati gitu. iya, Karena iya. gigs kita kan kayak begitu kan, masih dalam tanda kutip menghibur gitu. Betul, kita tujuannya menghibur. Terakhir Mas Once, terakhir ini ya kita mau nggak mau kita sadar bahwa kita berada dalam situasi di mana kita punya banyak keterbatasan sekarang karena pandemi ya. Sebenarnya musisi punya outlet apa sih atau ada ide apa dari Mas Once supaya mereka tetap muter gitu. Karena ya kalau bicara panggung pasti drop. Nah, selain panggung nih ada ide apa? Mas Once mungkin siapa tahu lu gini aja. Siapa tahu begini nemu jalan gitu. Ada ide gitu nggak? Minimal kita ngasih semangat lah bahwa ya namanya musik tetap dibutuhkan. Cuman kita harus agak hold back sedikit gitu. Ya memang harus ada ide-ide yang kreatif. Kalau gue pikir yang pertama kita mesti ikutin protokol yang benar. Tunggu aja dari aturan pemerintah yang ada, kita mesti ikutin. Nggak bisa macem-macem. Dulu sih gue beberapa waktu setelah COVID ini ya mulai gitu. Wah kayaknya punya banyak ide. Salah satunya bikin konser online di mana kita bisa berinteraksi dari tempat yang berjauhan gitu antara pemain musik dan penyanyi. Tapi gue lihat sekarang kok kayaknya konser online juga makin lemes nih gitu kan. Iya, Makin udah lemes. drop juga. Kayaknya udah drop, udah saturated gitu. Dan kebiasaan orang untuk membayar juga kayak nggak terbangun tuh. Kebanyakan Belum. nyumbang aja gitu ya, masih nyumbang gitu. Ini juga makin lama makin lemes gitu kan. Iya, benar juga ya. Iya, iya. Makin lemes. Kebiasaan Beberapa membayar waktu itu lalu penting juga tuh. Iya, gue juga bikin gerakan lemon buat teman-teman musisi yang lagi kehilangan pekerjaannya selama pandemi, yaitu les musik online. Oh, oke. Gue mencoba menjembatani antara teman-teman pemain musik yang memang lagi banyak waktu luangnya karena nggak ada gigs, dengan teman-teman yang punya waktu luang dan mau belajar musik, misalnya profesional atau siapa aja ya. Kita pertemukan aja supaya waktu luang itu nggak terbuang gitu, sehingga ya masing-masing senang kan, yang satu senang diajarin musik, yang satu dapat penghasilan. Iya. Gitu. Les musik ya, les musik ya. Iya, lemon. Konsepnya les musik online. Kayaknya itu solusi sih. Maksudnya memang ada kadang-kadang kita agak gengsi kan, gue biasa main segini-segini, tapi ngajarin itu memang perlu sedikit kerendahan hati ya untuk mau jadi pengajar ya. Iya, yang kedua, gue lagi bikin ini sekarang sama teman-teman semacam karaoke sistem yang baru, di mana pembayaran royalti untuk musisi itu jauh lebih bagus, lebih besar, lebih jelas. Itu di mana karaoke sistem itu bisa dipakai di rumah masing-masing. Oh, oke. Ya mungkin bukan yang pertama, tapi kalau kita lihat kan banyak apps musik atau sistem karaoke digital dan seperti itu kan, kita nggak tahu royaltinya gimana gitu. Kayak royalti dari digital music juga signifikansinya kan masih gimana ya, diragukan gitu. Gimana kecil banget gitu ya. Mungkin kalau 1 kali play kan lagu kita cuma dibayar 10 perak gitu. 10 perak masih lebih banyak daripada Spotify 0,0032. Berapa tuh? Ya kan?
seperempat penny aja nggak ada itu. Nah makanya 10 Nggak perak tahu ini tuh berapa. bagi deh Pong ya. Iya, Jadi, iya, ya, jadi coba nih teman-teman gimana caranya supaya orang bisa dapat penghasilan royalti lebih besar. iya. Wah, thank you banget kalau udah dipikirin kayak gitu. Tadinya malam ini aku agak sedikit mau menyinggung tentang copyright segala macam, tapi akhirnya nggak deh. Suntuk Lagi ya, begini dia. kalau nggak suntuk, lebih baik ngomongin lagu-lagu aja deh. Sama-sama menyukai musik yang sama, udah ngomongin lagu-lagu aja. Dan gue sih terima kasih sekali, sangat sangat menghibur ya. Ketemuan kita hari ini. Seandainya aku bisa ke Jakarta, aku pengen sebenarnya ngobrolnya tuh sebelahan, cuman karena ya begini ya udah kita ngobrolnya lewat Instagram aja. Mas Once, thank you banget Thank ya you atas sama lu, waktu. thank you juga Bang udah bisa ngobrol bareng-bareng, dan gue sangat berterima kasih lu punya apresiasi tinggi terhadap album gue, lagu-lagu gue nggak nyangka lu dengerin juga. Really, Dengerin man. loh Mas. From the bottom. Thank you. Bukan karena interview aku dengerin, udah lama aku dengerin. Thank you. Ya wis Mas, terima kasih udah malam. Semoga bisa istirahat dengan enak nanti. Atau lanjut kerja lagi habis ini? Balik. Ini sebenarnya tadi gue mau balik dulu, cuma udah nggak sempet, jadi gue Oh iya. ngantri di studio gini. Oke. Thank you ya Mas, salam buat keluarga, sehat-sehat selalu. Sampai ketemu di grup suara. Thank you Bang ya. Ya, Thank you banget. Sukses. bye-bye. Ya, Bye-bye. sama-sama Mas. Wah, terima kasih Mas Once sudah ada di ini. Matiin Once-nya gimana, gue juga begitu. Nah, oke. Terima kasih Mas Once sudah menemani saya di Pongki Barata Crossover ya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang sedang di rumah, dan semoga bisa juga menghibur teman-teman yang lagi nggak ada kerjaan hari ini. Di Bali sudah jam 11 malam, ya, waktunya istirahat. Kita ketemu lagi dengan Pongki Barata Crossover minggu depan. Tamunya dengan siapa? Nanti akan saya kasih tahu, bukan tempe. Sampai ketemu, bye-bye.